Obadya 1 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Sekali lagi saudaraku, Obadya 1 ayat 10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini ditujukan kepada orang Edom, Bani Edom, keturunan Esau. Esau adalah kakak kandung daripada Yakub, saudara kandung daripada Israel. Tapi dia berlaku seolah-olah bukan saudara terhadap Yakub. Keturunan Esau itu bertindak seolah-olah bukan saudara terhadap keturunan Israel. Mereka menyimpan kepahitan. Mereka menyimpan dendam kepada keturunan Yakub. Padahal Esau sendiri yang tidak menghargai hal-hal yang mulia. Esau sendiri yang memiliki sifat cabul, yang pada akhirnya hak kesulungan itu jatuh kepada Yakub. Berkat daripada Ishak itu jatuh kepada Yakub. Karena dia memiliki sifat yang rendah, sifat yang cabul, memandang rendah terhadap hal yang mulia, menjual hak kesulungannya hanya dengan sepiring bubur kacang merah. Dan kepahitan ini berlarut-larut. Keturunan Esau kepahitan terhadap keturunan Yakub. Ketika Yakub diberkati, mereka tidak suka. Mereka mengatakan harusnya kami yang diberkati. Kami adalah anak sulung. Yakub telah merampas hak kesulungan itu. Jadi terkadang saudara, karena kebodohan kita, akhirnya kesempatan itu berlalu. Karena kebodohan kita, kelalaian kita, akhirnya kesempatan itu beralih kepada orang lain. Berkat itu beralih kepada orang lain, kepada saudara kita. Dan kita marah. Kita tidak terima. Karena kebodohan kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri. Itu yang terjadi. Yang terjadi atas keturunan Esau terhadap keturunan Yakub atau Israel. Dan dalam bacaan kita ini, Obadya 1 ini, diceritakan bahwa Israel itu dihukum oleh Allah karena ketidaktaatannya, ketidaksetiaannya sebagai umat pilihan, sebagai umat yang diberkati Tuhan. Israel itu juga sama seperti kita. Israel itu gambaran kita juga yang kadang tidak setia, kadang mendukakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, mengecewakan Tuhan. Dan Tuhan menjatuhkan penghukuman kepada keturunan Israel, menghajar Israel dengan cara membiarkan kerajaan-kerajaan atau bangsa-bangsa lain untuk menghancurkan kerajaan Yehuda, kerajaan Israel. Tetapi keturunan Esau justru setuju.
Keturunan Esau justru mendukung penghancuran tersebut. Keturunan Israel dibuang ke Babel. Yerusalem dihancurkan. Harta benda dirampas. Dan keturunan Esau ini yang notabene adalah saudara dari Israel, berlaku seolah-olah mereka juga sebagai bangsa yang ikut, sebagai bangsa yang setuju untuk menghancurkan Israel. Maka Tuhan mengatakan, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, hai Esau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Ini firman datang kepada orang Esau, orang-orang Esau, keturunan Esau. Dan ini bisa berlaku kepada kita, saudaraku. Kita hati-hati terhadap hamba Tuhan. Yakub itu hamba Tuhan, pilihan Tuhan, yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan memiliki urusan tersendiri kepada Yakub. Kalau hambanya itu salah, maka Tuhan menghajar. Karena firman Tuhan, anak yang dikasihi akan dihajar. Akan dihajar oleh Tuhan. Begitu pula kita. Anak yang kita kasihi pasti kita tegur, kita hajar, supaya dia kembali kepada jalan yang benar, hidup yang benar. Tuhan juga demikian. Yakub itu ketika bersalah dihajar oleh Tuhan. Tetapi Esau bersukacita karena penghajaran Tuhan. Esau bersukacita, Esau senang. Dan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan berurusan dengan orang lain, menghajar orang lain. Kita senang, kita tertawa seakan-akan kita bebas dari kesalahan. Seakan-akan kita pantas melakukan itu. Dan kita menganggap apa yang dialami oleh saudara kita itu pantas dia mendapat hukuman itu. Dan kita senang. Ini salah, saudara. Apa yang terjadi kepada keturunan Edom ini, itu bisa terjadi kepada kita juga. Hati-hati. Kalau ada hamba Tuhan, mungkin sedang dalam ujian, dalam proses, bahkan dalam didikan Tuhan, bahkan dalam penghajaran dari Tuhan, hati-hati. Jangan seakan-akan kita juga malah seperti mendakwa, ikut-ikutan. Kita bersukacita, gembira atas apa yang dia alami. Bahkan kita menjadi ikut untuk menjatuhkan dia. Padahal Tuhan hanya menghajar dia, tapi kita malah ikut merencanakan kehancuran. Hati-hati, saudara. Firman Tuhan berkata, celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Esau dilenyapkan, keturunan Edom dilenyapkan oleh Tuhan. Ayat 15 dikatakan bahwa seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Apa yang kita berbuat itu bisa kembali kepada kita. Sebagaimana kita perlakukan orang lain, demikian pula kita akan diperlakukan oleh Tuhan dengan memakai bangsa lain, atau bahkan Tuhan sendiri yang menghajar kita. Saudaraku, hidup harus hati-hati. Jangan sembrono, jangan sembarangan. Kalau dia hamba Tuhan, hati-hati. Israel itu, Yakub itu hamba Tuhan, pilihan Tuhan. Hati-hati. Kalau dia bersalah, biar Tuhan yang mengurus dia. Jangan kita ikut-ikutan sok-sok jadi hakim, pendakwa. Justru itu jahat di mata Tuhan. Jangan sampai Tuhan berbalik nanti menghajar orang-orang seperti itu. Jangan kita bergembira karena kemalangan orang. Harusnya kita berduka cita, kita mensupport, mendukung. Terpujilah nama Tuhan. Hidup harus lebih hati-hati lagi. Salam.